Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas saya yang berjudul air limbah. Dan isi dari tugas saya yaitu 1. Pengertian air limbah, 2. Sifat air limbah, 3. Sumber air limbah, 4. Instalasi air limbah, 5. Metode pengolahan. Pengertian limbah. Perkembangan industri yang pesat ini tidak lain karena penerapan kemajuan teknologi oleh manusia guna mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan dampak yang justru merugikan kelangsungan hidup manusia. Dampak tersebut harus dicegah karena keseimbangan lingkungan dapat terganggu oleh kegiatan industri dan teknologi tersebut. Jika keseimbangan lingkungan terganggu, maka kualitas lingkungan juga berubah. Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. 2. Sifat air limbah. Air limbah sesuai dengan sumber asalnya mempunyai komposisi yang sangat bervariasi pada setiap tempat dan saat. Akan tetapi secara garis besar, zat-zat yang terdapat dalam air limbah secara detail, kandungan dan sifat-sifatnya mempunyai sifat yang dibedakan menjadi 3 bagian besar antara lain sifat fisik, kimia, dan biologis. Sifat fisik. Sifat fisik yang terpenting dari air limbah adalah kandungan total padatan yang terdiri dari material terapung, material terendapkan, material koloidal, dan material terlarut. Sifat-sifat fisika yang penting lainnya dari air limbah termasuk diantaranya distribusi ukuran partikel, turbiditas atau kekeruhan, warna, temperatur, suhu, daya hantar listrik, kerapatan, dan berat jenis. Bau terkadang dipertimbangkan sebagai faktor fisik terutama bila bau tersebut telah mengganggu. Sifat kimia. Secara garis besar, sifat kimia air limbah terbagi menjadi 2 berdasarkan senyawa yang tergantung pada air limbah tersebut, yaitu senyawa organik dan anorganik. Sifat biologis. Keberadaan mikroorganisme dalam air limbah dapat membantu proses pengolahan sendiri, self-purification. Namun bila mikroorganisme dalam air limbah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, justru akan menimbulkan gangguan bagi lingkungan berdasarkan kemampuan mikroorganisme untuk menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Sumber air limbah. Air limbah berasal dari berbagai jenis kegiatan seperti perumahan, industri, pertanian, dan perkebunan. Jenis polutan yang dihasilkan oleh industri tergantung pada jenis industrinya sendiri. Bahan baku, proses industri, bahan bakar, sistem pengelolaan limbah cair yang digunakan. Sebagai patokan dapat dipergunakan acuan bawah 85-95% dari jumlah air yang dipergunakan menjadi air limbah apabila industri tersebut tidak menggunakan kembali air limbah tersebut. Sedangkan pada kegiatan industri, jenis dan sumber limbah yang dihasilkan oleh industri sebagai berikut. Industri makanan, diantaranya industri pengalengan, permen, bir, susu, dan keju. Pemrosesan produk pertanian, pemrosesan daging. Limbahnya merupakan senyawa organik dalam bentuk suspensi, koloid, dan larutan. Industri logam dan pertambangan. Volume limbahnya besar dan mengandung banyak padatan tersuspensi. Industri pemrosesan bahan bakar, seperti oil refinery, gas reforming, yaitu limbahnya bersifat toksik. Industri kimia, seperti industri pupuk, logam berat, pestisida, dan farmasi, yaitu limbahnya bersifat toksik. Industri electroplating dan engineering works, yaitu limbahnya bersifat toksik. Industri tekstil, penyamakan kulit dan kertas, yaitu limbahnya berupa zat organik. Instalasi pengolahan air. Saat air limbah yang tidak diolah terakumulasi dan dibiarkan dalam kondisi septik, proses dekomposisi dari bahan organik yang tergantung akan menyebabkan kondisi yang mengganggu termasuk produksi dari gas yang berbau tidak sedap. Selain itu, air limbah yang tidak diolah mengandung mikroorganisme patogen yang tinggal di dalam saluran usus manusia. Air limbah juga mengandung berbagai nutrien yang dapat menstimulasi pertumbuhan dari tanaman-tanaman air dan dapat mengandung senyawa-senyawa beracun atau senyawa-senyawa yang berpotensi memiliki bahaya mutagenik ataupun karsinogenik.
Oleh karena itu, penghilangan pencemar air limbah yang dilakukan secara cepat dan bebas gangguan dari sumbernya, meliputi pengolahan, reuse, atau penyebaran ke lingkungan perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. 4. Metode pengolahan air limbah. Metode pengolahan di mana penerapan gaya fisika mendominasi proses tersebut dikenal sebagai unit operasi. Sedangkan metode pengolahan di mana penghilangan pencemar dilakukan melalui reaksi kimia dan biologis dikenal sebagai unit proses. Pada masa kini, unit operasi dan proses dikelompokkan secara bersama sebagai beberapa macam tingkatan. Dari pengolahan yang dikenal sebagai pengolahan awal, preliminary, primer, primary, primer lanjutan, advanced primary, sekunder, secondary, tertiary, tertiary, dan tingkat lanjut, advance. Terima kasih, sekian dari tugas saya.